Injil Kerajaan Sorga Serial 1. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Saudaraku yang terkasih, umat manusia sedang memasuki zaman akhir, sehingga dalam Matius 24 ayat 14 harus dilaksanakan. Sabda Yesus menetapkan, Injil Kerajaanlah yang harus diberitakan, bukan doktrin agama atau dogma sekte. Dalam penyampaian yang Anda saksikan ini disiarkan dalam upaya memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Disampaikan berlandaskan pemikiran-pemikiran kerajaan, bukan ketuhanan. Maka penyampaian ini bukan pelajaran agama. Jika seseorang memaksa menyimak penyampaian ini dengan wawasan agamawi ketuhanan, pasti terjadi benturan-benturan paham di dalam batin, yang akan membawa akibat yang buruk. Penyampaian ini juga tidak bermaksud untuk mengkritik sekte-sekte, karena setiap sekte memiliki bagian kebenarannya sendiri-sendiri dalam wawasan ketuhanan. Tugas pemapar, menyajikan kebenaran kerajaan sorga, tanpa itikat berbantahan dengan paham agamawi manapun. Maka penyimak yang puas dengan wawasan agamawi atau ketuhanan, tidak perlu melanjutkan mengikuti penyampaian ini. Pada pihak lain, pemirsa yang ingin beroleh berkat mulia dari kerajaan sorga, dianjurkan mengikuti penyampaian beberapa seri ini dengan wawasan berpikir kerajaan. Dan membacanya secara berurutan pula. Sebagai pernyataan kesiapan beroleh berkat itu, sebaiknya pemirsa mengikuti dengan seksama sampai selesai dengan menyatakan, selaku pemirsa dalam mengikuti penyampaian ini, saya menyatakan ingin beroleh kebenaran kerajaan sorga yang Yesus Kristus kembangkan di bumi ini. Saya ingin beroleh bimbingan Roh Kudus di sepanjang penyampaian ini, dibimbing di dalam wawasan berpikir kerajaan, dan saya membuka hati saya agar kebenaran-kebenaran Yesus Kristus dimeteraikan ke dalam hati saya, menjadi bekal untuk kehidupan saya di dalam kerajaan sorga. Bagi kemuliaan Yesus Kristus, Raja Sorga. Penyampaian seri 1, Yesus Raja Sorga, bukan sekedar Tuhan. 1. Suatu misteri di Golgota. Golgota, di sana terjadi penyaliban atas diri Yesus Anak Manusia. Di sebelah kiri dan kanannya disalib juga dua orang penjahat. Bacalah peristiwa itu, yang tercatat dalam Lukas 23 ayat 39-43. Seorang dari kedua penjahat itu menghujat Yesus dengan ucapan, ayat 39, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ejekan itu tidak ditanggapi oleh Yesus. Penjahat yang seorang lagi menegur penghujat itu sebagai orang yang tidak tahu diri, ayat 40, lalu dengan sikap menyesal melanjutkan, ayat 41 dan 42, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku pada waktu engkau datang sebagai Raja. Kali ini Yesus bersuara, menanggapi penjahat ini, ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa keberuntungan penjahat ini. Dia bukan orang Kristen, bukan anggota gereja tertentu, juga tidak tercatat pernah dibaptis air, tetapi, sementara masih bernapas di dunia ini dia sudah beroleh kepastian menikmati hidup kekal di dalam Firdaus. Sementara banyak orang Kristen, yang sudah dibaptis air, dan yang rajin ke gereja, belum beroleh kepastian akan keselamatan. Masalah hidup kekal harus menunggu hari penghakiman pada kedatangan Yesus yang kedua kali, begitu ucapan dan iman mereka. Adakah orang-orang beragama, bahkan guru-guru agama, yang sejak sekarang sudah pasti beroleh hidup kekal? Penjahat itu sudah beroleh kepastian itu. Penjahat itu hanya mengaku bahwa dirinya layak terkena hukuman. Tidak ada ia meminta ampun, tidak juga ia mengaku orang berdosa. Yesus pun tidak memberi pengampunan bagi penjahat itu, padahal biasanya dengan lantang Yesus mengampuni orang-orang. Contoh pada Markus 2 ayat 5, kepada si lumpuh yang diusung lalu diturunkan dari atap rumah, hai anakku, dosamu telah diampuni. Kurung tutup, semua orang Kristen yang sudah maju rohaninya mengetahui bahwa keselamatan atau hidup kekal orang Kristen adalah berdasarkan pengampunan dari dosa-dosa. Bacalah Lukas 1 ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Tetapi penjahat itu beroleh keselamatannya tanpa melalui pengampunan.
Rupanya ada jalan lain yang menuju kepada keselamatan. Rasul Paulus pun mencatat rumusan keselamatan pada Roma 10 ayat 9-10, terdiri atas dua ketentuan: 1. Dengan mulut mengakui Yesus adalah Tuhan, dan 2. Percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Agaknya keselamatan penjahat yang satu ini berada di luar ketentuan yang dicatat oleh Rasul Paulus. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan pun tidak dilakukannya. Tetapi penjahat itu beroleh kepastian memasuki Firdaus, bahkan sejak dia masih bernapas. Padahal kebanyakan umat Tuhan menganggap, Firdaus hanya dapat dipastikan pada hari penghakiman, kedatangan Yesus kedua kali, Matius 25 ayat 31-41. Adakah saudara seiman yang berani memastikan diri sudah beroleh hidup kekal, sejak sekarang? Keputusan Yesus yang misterius untuk mengajak penjahat ini memasuki Firdaus rupanya berada di luar wawasan agamawi, Lukas 1 ayat 77. Juga di luar rumusan keselamatan Roma 10 ayat 9-10, yang berada dalam wawasan ketuhanan. Sungguh misterius keputusan Yesus ini. Siapa yang dapat menjelaskan, apakah gerangan makna pembicaraan mereka sesungguhnya? Satu hal mulai nampak, barangkali Yesus anak manusia dengan penjahat itu berbicara mengenai keselamatan yang di luar wawasan agamawi atau ketuhanan. Hal itu akan nampak lebih tegas dalam uraian mendatang. Bersabarlah, saudara seiman di dalam Kristus yang saya kasihi. 2. Yesus itu Raja. Penjahat itu tidak menyapa dengan sebutan, Tuhan Yesus, sebagaimana kebiasaan umat beragama Kristen. Sapaan penjahat itu hanya, Yesus. Jadi dia tidak sedang berpijak dalam wawasan ketuhanan. Penjahat itu juga tidak mengaku orang berdosa, sesuai wawasan agamawi. Wajar, sebab setiap penjahat tidak memiliki moralitas agama. Penjahat itu sekedar mengakui bahwa, dia selayaknya dihukum. Kalimat yang berasal dari wawasan kerajaan. Penjahat itu rupanya yakin bahwa Yesus tidak akan mati selamanya, melainkan akan datang kembali, sebagai Raja di masa mendatang. Yesus tidak menunjukkan kekesalannya bahwa penjahat itu tidak menyapa dia dengan Tuhan. Apakah Yesus sendiri menganut wawasan berpikir kerajaan? Pertimbangkan Matius 7 ayat 21. Bukan semua orang yang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan. Sabda ini menunjukkan bahwa tidak penting sapaan, Tuhan. Bagi Yesus, sebab wawasan berpikirnya adalah kerajaan. Kerajaan sorga, berarti sapaan yang tepat adalah, Rajaku, seperti yang dilakukan oleh penjahat itu. Penjahat itu beroleh kepastian memasuki Firdaus, semasa masih bernapas. Adakah di antara umat beragama yang sejak sekarang sudah pasti akan beroleh Firdaus? Perhatikan pula ungkapan Yesus, yang menetapkan bahwa hari itu juga penjahat itu sudah bersama Yesus di dalam Firdaus. Jelas di sana bahwa Yesus bersikap sebagai pemilik Firdaus. Maka mengertilah penjahat itu bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang, pemilik Firdaus. Apakah saudara ingin beroleh berkat mulia juga, seperti perolehan penjahat itu? Tirulah sikap penjahat itu terhadap Yesus dan tekunilah terus menyimak penyampaian ini. Satu hal yang pasti, mereka berbicara di luar wawasan agamawi atau ketuhanan. Pembicaraan mereka berlangsung di dalam wawasan kerajaan. Tetapi, perkara apakah yang mereka perbincangkan di dalam wawasan kerajaan itu? 3. Yesus, Raja semenjak bayi. Bagian terakhir dari kitab Lukas mencatat bahwa penjahat di Golgota mengenal Yesus sebagai Raja di masa mendatang. Namun sesungguhnya sejak awal kitab Perjanjian Baru pun Yesus, kendati masih bayi, sudah diperkenalkan sebagai Raja. Matius 2 ayat 1-12 mencatat tentang orang Majus, yang dituntun oleh bintang yang luar biasa sinarnya, datang ke Yerusalem. Untuk mereka, penampakan bintang Betlehem itu berarti kelahiran seorang Raja besar yang layak untuk disembah, kendati orang Majus itu bukan orang Yahudi. Catatan, Majus bukanlah nama sesuatu bangsa. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, tercatat Magoi, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi magi, akar kata magic. Diindonesiakan, Majus. Dapat disimpulkan, orang Majus adalah suatu persekutuan rahasia yang terbiasa dengan hal-hal yang magic, beserta ilmu falak dan mantra-mantranya. Orang Majus datang ke Yerusalem, bertanya-tanya Matius 22, di manakah dia,
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Lihatlah, para Majus itu berbicara dalam wawasan kerajaan, bukan wawasan agamawi. Mereka tidak tercatat memeluk agama manapun juga. Dalam wawasan kerajaan dunia, seorang raja yang masih bayi, pasti mewarisi kerajaan dari orang tuanya. Sebab tidak mungkin seorang bayi membangun suatu kerajaan dunia, bukan? Dengan wawasan kerajaan dunia inilah mereka mencari bayi yang raja itu di istana Herodes. Ternyata mereka keliru, malah Herodes berbalik memerintahkan mereka mencari kepastian di mana bayi itu berada, tentu dengan tujuan membunuh dia, pesaing Herodes. Matius 2 ayat 11-12 mencatat hal yang sangat penting. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. 12. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara seiman di dalam Yesus, para Majus itu menyembah bayi yang raja, bukan menyembah ibunya. Demikianlah wawasan kerajaan. Berlaku di setiap kerajaan. Lihatlah betapa kencangnya para Majus menganut wawasan kerajaan. Persembahan para Majus diserahkan bukan kepada sang ibu, melainkan kepada raja, kendati masih bayi. Dalam wawasan kerajaan, raja adalah tokoh yang tertinggi. Catatan kitab Lukas dan Matius yang dibahas di atas memberi kepastian kepada setiap orang yang mau beroleh Firdaus, sembahlah Yesus yang raja, itu wawasan yang tepat, selaras dengan wawasan perjanjian baru yang masih akan dibahas pada bagian-bagian mendatang. 4. Yesus adalah raja sebelum lahir pun. Masih kita membahas Matius pasal 2, para Majus mengamati bahwa bayi Yesus yang mereka sembah ternyata memiliki orang tua yang bukan raja. Yusuf dan Maria adalah orang kebanyakan saja. Berarti Yesus adalah raja yang tidak mewarisi kerajaan dari orang tuanya. Berarti bukan Yesus yang jasmania, melainkan roh, yang hadir di dalam tubuh Yesus yang bayi, itulah yang raja. Para Majus, yang terbiasa dengan hal-hal yang magic, atau adikodrati, segera mengerti bahwa roh yang hadir di dalam tubuh Yesus anak manusia itu adalah roh yang raja, dari alam roh atau sorga, bukan dari kerajaan dunia. Orang Kristen yang sudah maju rohaninya tentu mengakui bahwa usia jasmani tidak harus sama dengan usia rohaninya. Dalam hal orang Kristen yang sudah lahir baru, usia rohaninya dihitung sejak harinya dia lahir baru, sebab sebelum lahir baru, dia mati rohani, pewarisan dari Adam dan Hawa. Dalam hal bayi Yesus, roh yang berada di dalam dirinya lebih tua usia daripada usia jasmani Yesus anak manusia, sebab roh Tuhan ada padanya, demikian dinubuatkan dalam Yesaya 11 ayat 1-2. Tentu saja Yesaya menyebutkan roh Tuhan, sebab seluruh perjanjian lama berwawasan ketuhanan atau agamawi, bukan berwawasan kerajaan. Dapatlah disimpulkan, bahwa roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus anak manusia sudah berstatus raja, sejak di sorga. Sebelum lahir di Betlehem, Yesus adalah Raja Sorga. Selaku Raja Sorga, dan sesuai ketentuan dalil yang berlaku di setiap kerajaan. Seperti yang dikatakan Yesus di depan Pilatus dalam Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka, Yesus adalah yang maha tinggi, di sorga. Demikianlah jalan pikiran para Majus, yang tidak beragama, namun memiliki cukup pengertian tentang alam roh dan hal-hal yang adikodrati, sehingga mereka dapat memasuki wawasan kerajaan sorga dengan tepat. Sungguh, siapa saja yang memasuki wawasan kerajaan sorga dan membaca Injil kerajaan sorga dengan tepat pasti beroleh berkat-berkat mulia seperti perolehan seorang penjahat di Golgota dan perolehan para Majus, yang menyembah Yesus Raja Sorga. Berkat pertama, komunikasi dari sorga terbuka kepada para Majus. Mereka beroleh instruksi langsung dari sorga melalui mimpi, agar tidak kembali kepada Raja Herodes, sebab sorga mengetahui itikat Herodes, yang ingin membunuh bayi itu.
Berapa banyakkah umat beragama beroleh berkat semacam itu? Berapa banyakkah umat Tuhan yang beroleh petunjuk atau instruksi langsung dari sorga demi kepentingan kerajaan sorga? Berkat kedua, para Majus beroleh keberanian untuk membangkangi Raja Dunia, Herodes. Apakah orang Majus itu beragama? Apakah mereka warga gereja? Apakah mereka sudah memberi diri dibaptis air? Semuanya, tidak. Berapa banyakkah umat beragama yang memiliki berkat keberanian membangkangi raja yang lalim, seperti yang ditunjukkan para Majus? Rasanya karena belum menyembah Raja Yesus secara benar, baru sekedar mengakui Yesus adalah juru selamat, itu yang menyebabkan bagian terbesar umat Kristen tidak memperoleh berkat-berkat seperti yang dinikmati para Majus itu. Bandingkanlah, pada zaman Kekaisaran Romawi, semua rakyat, termasuk orang-orang Kristen, diharuskan menyembah kaisar atau raja Romawi. Tetapi orang-orang Kristen di kala itu sudah sangat mengenal dan mengakui bahwa Yesuslah raja dan sesembahan mereka satu-satunya. Orang-orang Kristen ini menolak menyembah kaisar. Dengan berani mereka menyatakan, "Raja kami adalah Yesus Kristus." Jadilah mereka martir, syuhada, untuk Raja Yesus. Berapa banyak orang beriman di masa kini yang begitu memuliakan Raja Yesus? 5. Tentang nama Raja Yesus. Tentang nama Yesus, orang-orang Kristen di masa kini juga kurang memahami kebenaran tentang nama itu. Malaikat Gabriel datang khusus memberitahu Yusuf, tunangan Maria, agar memberi nama Yesus kepada bayi itu. Diberitahu Matius 1 ayat 21 sebelum Yesus lahir. Berarti nama Yesus sudah disandang oleh Roh Yesus, yang Raja, sejak di sorga. Immanuel, Matius 1 ayat 23, hanyalah suatu gelar dalam nubuatan para nabi. Artinya, Tuhan beserta kita. Dalam perjanjian lama, Immanuel dijadikan kenyataan menurut cara sesembahan Musa menyertai umatnya di luar diri umat. Dalam perjanjian baru berbeda sekali realisasinya, Yesus, sesembahan perjanjian baru menyertai pengikutnya di dalam hati setiap orang percaya. Yesus di masa kini, Roh Yesus atau Roh kebenaran, menyertai pengikutnya di dalam batin. Ia bersinggasana di dalam hati para pengikutnya. Periksalah Yohanes 14 ayat 15-17, Yohanes 14 ayat 23, Yohanes 15 ayat 4-5, Yohanes pasal 17, dan lain-lain. Maka nama nubuatan, Immanuel, dijadikan kenyataan dalam perjanjian baru menurut nama Yesus, nama yang disandangnya sejak di sorga. Malaikat Gabriel juga memberitahu Maria agar menamakan bayi yang akan dikandungnya, Lukas 1 ayat 31, dengan Yesus. Berarti nama Yesus berasal dari sorga. Bahasa sorga, tidak perlu di Ibrani, kan menjadi Yahshua, Yosua, Yenoshua, atau lainnya. Gabriel perlu memberitahu lebih dahulu agar jangan bayi itu menyandang nama cemar, dari kerajaan bumi, harus menyandang nama kudus, yang sudah disandang raja itu sejak di sorga. Kenyataan ini memberi kesimpulan, nama yang maha tinggi di sorga adalah Yesus Kristus. Tidak perlu dicari nama lain bagi yang maha tinggi. Sebab apapun urusan yang saudara ingin selesaikan, jika diselesaikan bersama Raja sorga, maka tidak ada tokoh lain yang dapat menghalangi. Mulialah Yesus Kristus. Namun ada orang-orang yang berusaha menegakkan kembali kejayaan bangsa Yahudi, lalu mengajarkan, karena Yesus adalah anak Maria dan Yusuf, dan mereka adalah orang Ibrani, maka sebutan namanya yang benar adalah Yeshua atau Yahshua. Kedengarannya logis, namun yang logis belum tentu benar. Yang benar adalah fakta-fakta. Pertama, malaikat Gabriel tidak memiliki lidah Ibrani. Sebab Gabriel bukan berbangsa Ibrani, melainkan berbangsa sorga. Pembicaraan Gabriel dengan Yusuf dan Maria juga belum pasti berlangsung dalam komunikasi verbal, yakni selaput suaranya Gabriel menggetarkan udara lalu menggetarkan gendang telinga Maria dan Yusuf. Malaikat tidak mempunyai tubuh jasmaniah, bukan. Jadi mereka tidak mengandalkan selaput suara, getaran udara ataupun bahasa dunia dalam komunikasi mereka. Kedua, kitab-kitab perjanjian baru pada umumnya dituliskan di dalam bahasa Yunani. Padahal para penulisnya adalah orang-orang Ibrani. Tentu tidak nyaman para penulis ini menulis dalam bahasa yang bukan bahasa ibu mereka. Tidak bisa lain,
Sorgalah yang telah memaksa, mewahyukan dan memerintahkan para penulis itu agar menggunakan bahasa Yunani, bukan Ibrani. Dengan demikian nama Yesuslah yang disahkan oleh sorga, seraya menjadi persiapan untuk go international. Sebab Yesus adalah Raja Sorga, bukan sekedar ilah suku bangsa Ibrani, seperti banyak tokoh gaib lainnya. 6. Nathanael sukses memasuki kerajaannya Yesus. Sungguh nyata, setiap orang yang menyembah Yesus dalam wawasan ketuhanan kerajaan beroleh berkat-berkat yang luar biasa. Satu kasus lagi akan dibahas di sini adalah mengenai Nathanael dalam Yohanes 1 ayat 43-51, yang mendengar mengenai Yesus dari Filipus, lalu berkomentar tanpa tedeng aling-aling ayat 46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Maka dalam pertemuan pertama mereka, Nathanael beroleh komentarnya Yesus ayat 47, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Selanjutnya Nathanael menyatakan keheranannya atas pengenalan Yesus terhadap dirinya, sehingga Yesus melanjutkan ayat 48. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Semakin takjub Nathanael akan kuasa adikodrati milik Yesus, sehingga Nathanael takluk dan mengaku ayat 49. Engkau Raja orang Israel. Apakah saudaraku memahami hakikat isi pembicaraan kedua tokoh ini? Lihatlah pasangan ucapan mereka. Yesus kepada Nathanael, engkau seorang Israel sejati. Nathanael kepada Yesus, engkau Raja orang Israel. Secara tersirat, Yesus, engkau Rajaku. Nathanael, yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, menyatakan, Yesus, engkau Rajaku. Suatu pernyataan dalam ketulusan hati. Ketulusan ini membawa berkat yang luar biasa bagi Nathanael. Yesus menyatakan ayat 51, bahwa Nathanael akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat sorga turun naik kepada anak manusia. Saudara yang terkasih, apakah Nathanael seorang Kristen? Pernahkah Nathanael dibaptis air? Rajinkah dia beribadah di gereja? Semuanya, tidak. Pembandingan, berapa banyakkah orang Kristen yang melihat atau berurusan dengan malaikat sorga? Barangkali masih ada kepalsuan di dalam diri mereka.